Malam itu, suasana apartemen tempat Revanza dan Rhaenyra tinggal terasa lebih hangat dari biasanya. Di area dapur, Revanza sedang sibuk memasak beberapa menu makan malam untuk merayakan momen spesial. Lah ingin merayakan sesuatu yang baru saja ia lakukan untuk pertama kalinya mengungkapkan perasaannya dengan jujur pada istrinya. Sementara itu, Rhaenyra yang berdiri di sisinya, bersandar ringan pada meja dapur sambil memperhatikan suaminya yang tampak begitu serius memotong berbagai bahan makanan di atas talenan. Ekspresi pria itu terlihat sangat fokus, bahkan alisnya sedikit berkerut saat dengan relaten mengiris bawang merah. Melihatnya seperti itu, sontak saja membuat sudut bibir Rhaenyra tanpa sadar melengkung membentuk senyuman tipis. Revanza menoleh sekilas dengan senyuman hangat. "Jangan lihatin aku kayak gitu terus, nanti aku jadi pengen," ujarnya sambil terus mengiris bahan makanan lainnya. "Siapa yang lihatin? Kamu." Geer, elak Rhaenyra menahan senyum. "Cek, awas aja abis ini, aku bales lihatin kamu terus." Mendengar itu, Rhaenyra semakin mengulum senyumnya, lah buru-buru memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan pipinya yang mulai merona. Sampai sekarang, ia masih tidak menyangka pria yang ia sukai sedari kecil akhirnya mengungkapkan perasaannya tadi sore. Ya, setelah pengakuan Revanza padanya sore tadi, Rhaenyra memang sedikit luluh. Jujur saja itu adalah momen yang selama ini ia tunggu dalam hidupnya. Wanita mana yang tidak akan luluh dengan sikap hangat pria yang dicintainya selama ini? "Jadi, kamu cuman pura-pura sakit biar aku datang nemuin kamu?" tanyanya tiba-tiba jadi ingin membahasnya. Revanza mulai menyalakan kompor dan menuangkan minyak sayur ke dalam wajan, lalu menumis semua bumbu yang sudah diiris barusan. Habisnya aku sudah kehabisan cara buat nyariin kamu," jawabnya menoleh sebentar sambil tersenyum. Rhaenyra kembali mengulum senyumnya. "Cek, tapi aku masih kesel soal kejadian tadi." Revanza menghela napasnya pelan. "Kan, aku sudah jelasin, tadi aku cuman refleks aja. Maaf kalau tindakan spontan aku nyakitin kamu." "Bukan cuman itu," protes Rhaenyra dengan mulut merengut kecil. "Kamu juga tadi belain dia, aku masih kesel." "Aku nggak belain, dia emang lagi sakit parah, Ra. Aku juga baru tahu pas bawa dia ke rumah sakit. Dokter bilang penyakitnya kambuh," jelasnya dengan nada tenang sambil menuangkan udang ke dalam wajan. Hening sejenak, Rhaenyra sedikit menunduk, masih merasa ragu. "Tapi, kamu beneran nggak mungkin balikan lagi sama dia, kan?" tanyanya memastikan. Entah kenapa masih ada perasaan tidak enak dalam hatinya setiap kali teringat dengan wanita itu. Bukan tanpa sebab ia merasa sangat khawatir seperti ini. Dulu, suaminya pernah menjalani hubungan bertahun-tahun dengan wanita itu, bahkan ia pernah merasa sangat iri ketika melihat mereka sedang berpacaran. Revanza mulai menambahkan sayuran ke dalam wajan dan menumisnya. Aroma harum masakan langsung menguar di ruang dapur tersebut yang temaram. "Aku, kan sudah bilang, aku nggak akan pernah kembali lagi sama dia. Aku sudah jadi suami kamu, dan selamanya akan seperti itu," jawabnya tenang. "Selamanya," ulang Rhaenyra dengan jantung berdebar. Revanza kembali menoleh dan sedikit menunduk hanya untuk mencium puncak kepala istrinya. Selamanya, berarti kontrak 3 tahun itu, gugur dong." "Ya, tentu saja gugur. Kamu nggak perlu memikirkan itu lagi." Mendengar hal itu, Rhaenyra kembali tersenyum. Bahkan sampai memeluk suaminya dari samping. Menyandarkan kepalanya pada lengan kekar pria itu. Sementara matanya ikut menatap ke arah wajan. "Tapi aku masih takut," tuturnya pelan. "Takut kenapa lagi?" "Aku takut kamu berubah pikiran, emangnya kamu nggak ada rasa kasihan sama mantan kamu itu? Apalagi dia lagi sakit parah." Revanza menuangkan hasil masakannya ke atas piring ceper yang sudah disediakan di atas meja dapur, lalu menoleh pada istrinya. "Nggak usah overthinking, aku sudah bilang aku gak akan pernah kembali padanya," jawabnya tegas. "Ya, kan, aku cuman takut aja. Aku janji pasti nepatin ucapanku, jadi kamu tidak perlu takut ataupun khawatir lagi," ujarnya dengan tatapan hangat. "Ayo, kita makan malam dulu, tadi katanya lapar." "Kamu harus makan banyak, soalnya abis ini aku mau makan kamu." Rhaenyra langsung mengerjap terkejut begitu suaminya itu mencium pipinya sekilas sebelum melangkah ke arah meja makan. Ia pun ikut mengekorinya dari belakang sambil membawa piring berisi menu makanan lainnya. "Kamu,
Kok jadi sweet banget? Ini bukan pura-pura, kan? Tanyanya curiga sambil mendudukan diri di kursi. Revanza yang sedang menyendokkan nasi ke piring istrinya hanya bisa menghela napas pelan, lah sempat melirik Rainara sekilas dengan tatapan meredup. Ternyata membuat istrinya percaya padanya tidak semudah yang ia kira. Kan, aku lagi berusaha ngebuktiin perasaan aku sama kamu. Masa dianggap pura-pura? Jawabnya sambil meletakkan piring itu ke depan istrinya. Berarti effort, aku masih kurang, ya. Kurang karang banget malahan, sahut Rainara sengaja. Ia ingin tahu sejauh mana suaminya akan berusaha membuktikan perasaannya. Revanza mengangguk, lalu mendudukkan diri di kursinya. Oke, aku akan berusaha lebih keras supaya kamu percaya. Obrolan ringan mengalir di antara mereka mulai dari kenangan liburan keluarga bersama saat Rainara masih kecil, sampai berbagai kejadian konyol yang dulu pernah dilakukan Rainara demi menarik perhatian Revanza. Tiba-tiba Revanza terkekeh pelan, seolah haru teringat. Mereka pun mulai menikmati makan malam itu, dengan suasana yang jauh lebih tenang. Sesekali, ngomong-ngomong, dulu sebenarnya aku yang mindahin kamu dari ruang TV ke kamar. Waktu kita liburan bareng ke Pulau Seribu di Villa Om Devan. Rainara langsung menoleh cepat. Revanza menahan senyum ketika melihat ekspresi kaget istrinya. Ia menyendokkan sedikit nasi ke dalam mulutnya sebelum melanjutkan ceritanya dengan santai. Iya, waktu itu kamu ketiduran di ruang TV sama Raelin. Kalian berdua nonton film sampai malam, terus sama-sama tumbang di sofa. Rainara langsung mengernyit, mencoba mengingat karena merasa tidak percaya. Tunggu, gumamnya pelan. Kok, kamu malah gendong aku, bukan si Rael? Revanza menahan senyum. Raelin bangun sendiri, waktu itu. Dia jalan ke kamar sambil setengah merem. Sedangkan kamu pules banget tidur di sofa, sampai ileran tahu nggak? Sendok di tangan Rainara langsung berhenti, pipinya langsung merah merona, malu. Jadi, waktu itu aku beneran digendong kamu? Tanyanya masih tidak percaya. Revanza mengangguk santai. Dan asal kamu tahu, itu pertama kalinya aku gendong perempuan selain adik aku. Mata Rainara langsung melebar. Serius? Iya, bukan, Kak Fiona. Revanza mendecak pelan. Mana ada aku kayak gitu, aku baru gendong dia juga kemarin pas dia pingsan aja. Behong, astaga, aku beneran serius. Jawab Revanza menghela napasnya, bingung harus bagaimana lagi meyakinkan istrinya. Rainara menahan senyumnya. Tapi, kenapa aku nggak ingat sama sekali? Pas kejadian kamu gendong aku waktu itu. Kamu tidur kayak orang pingsan, jawab Revanza datar. Dipanggil juga nggak bangun. Aku toel-toel pipi kamu juga, kamu tetap aja tidur nyenyak. Astaga, malu banget. Berarti waktu itu, kamu gendong aku sampai kamar, dong. Iya, sendirian. Revanza meliriknya sekilas. Memangnya mau digendong rame-rame. Lagian si Noah juga sudah tidur waktu itu. Rainara langsung terkekeh pelan. Bukan itu maksudku. Habisnya nggak ada yang cerita ke aku waktu itu. Makanya agak kurang percaya. Revanza tertawa pelan sontak saja membuat Raina GA terdiam sejenak melihat tawa lepas itu. Tawa yang jarang ia lihat. Lagi pula kalau aku cerita dari dulu, kamu pasti langsung legeran, kan? Rainara mendengkus kesal, tapi pipinya sudah memerah. Halah, bilang aja kamu dari dulu sebenarnya peduli banget sama aku, cuman nggak mau ngaku aja, gumamnya. Revanza tidak langsung menjawab, hanya menatap istrinya beberapa detik, seolah mengingat sesuatu. Aku memang peduli, ucapnya mengiyakan dengan suara pelan. Dan kamu benar, dari dulu aku nggak pernah mau mengakuinya. Rainara yang sedang menyuap nasi langsung berhenti. Tatapannya dalam menatap wajah pria di depannya. Kenapa? Revanza menghela napas pendek, lalu tersenyum tipis. Soalnya kalau aku terlalu baik sama kamu, kata Ria santai, kamu pasti makin nempelin aku terus, kan? Mendengar itu, tentu saja membuat Rainara merengut dengan bibir mengerucut lucu. Cak, nyebelin banget. Padahal harusnya dari dulu kita pacaran aja, nggak sah. Kamu waktu itu masih SD Nara, masa aku yang udah kuliah macarin anak di bawah umur? Nanti Alu dikira, apa? Tapi waktu itu aku udah kelas 6. Tetap aja masih kecil. Kenapa jarak umur kita jauh banget, sih? Harusnya aku seumuran kamu aja biar bisa sekolah bareng. Revaniza kembali tertawa pelan mendengar keluhan istrinya. Kan, sekarang sudah harengan, sahutnya.
Tenang, seketika kedua mata Rhaenyra langsung berkaca-kaca. Ya, setidaknya takdir menyatukan mereka di waktu yang tepat di usia yang matang. Iya, sih, meskipun, karena kamu terpaksa nerima perjodohan ini, sindirnya. Tapi sekarang sudah nggak terpaksa, kok. Rhaenyra semakin berkaca-kaca, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, pria yang ia cintai akhirnya membalas perasaannya. Dan pernikahannya bisa terus berlangsung sampai selamanya, seperti yang ia harapkan.